Islam itu tingkahnya seperti kekanak-kanakan. Mau menjelaskan bahwa kenapa apa namanya apologet itu bertingkah seperti kanak-kanak ketika berdiskusi gitu. Sama juga Saya Bang di Diko usia ini. ketika saya bermain dengan kambing, dengan angsa saya, itu saya seperti anak-anak. Saya kalau bermain sama kucing, itu saya berlaku seperti anak-anak kecil abangku. Itu aja Anda harus paham itu. Ya, ulaika kal an'am balhum adallu. Jadi saya sedang bersenda gurau, bercanda dengan makhluk yang lebih rendah daripada binatang. Jadi jangan heran karena kami datang kemudian dengan kekaihim surah tunabbi'uhum bima fi qulubihim kulistahzi'u innallaha mukhriju ma tahzarun. Jadi kami punya senjata yang ampuh yang tidak bisa kemudian orang-orang kafir itu lumpuhkan dengan etika mukhriju ma tahzarun. Sesungguhnya Allah pasti akan menampakkan apa yang kamu khawatirkan itu kata Allah. Jadi jangan Anda heran kalau Anda menemukan kami ya terkadang naik di meja, loncat di meja. Terkadang kami kayak tadi malam saya hanya itu adalah karakter kami pada saat kami menghadapi para pengolok-olok. Begitu saudaraku. Ya Bang Hendra mau diskusi enggak? Bang Hendra mau diskusi atau tidak? Saya tanya terakhir kali. Oke, Diskusi? Begini. Oke, diskusi Kita ya. kan- Oke, diskusi di tempat begini kan di depan publik, jadi disaksikan oleh banyak orang. Jadi orang menilai cara kita berdiskusi, orang nilai kita. Ya, mana yang berkelas, mana Illalladzina yang zalamu minhum. Jangan ajarin kami. Jangan ajarin kami menghadapi musuh kami. Kami punya strategi, kami punya cara, metode. Tidak usah kamu ajarin. Meski kau bersama dengan segerombolan iblis selangit pun, kami udah tahu cara melumpuhkan kalian. Dalil, suatu ayat, suatu surah yang mengungkap apa yang ada dalam hati mereka, karakter mereka, sifat mereka. Katakanlah kepada mereka, kata Allah. Katakan kepada mereka. Olok-oloklah Allah, olok-oloklah Rasulnya, olok-oloklah orang-orang beriman sesukamu. Please. Sesungguhnya Allah pasti akan menampakkan apa yang kamu khawatirkan itu. Apa itu? Kebenaran demi kebenaran, kebenaran demi kebenaran akan tercurahkan dari Al-Quran melalui lisan-lisan umat baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oke, Duta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Guru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adinda, masya Allah. Duta. Halo Duta. 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 Yang Ingat naik ya, tolong. saudara-saudara kita yang beda akidah. Jadi metode yang kami gunakan jangan Anda nilai seperti ustadz. Jangan Anda nilai, oh ini kok ustadznya kok ngomong, jangan. Karena yang kami hadapi ini bukan ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Tetapi yang kami hadapi ini adalah Bani Adam. Bani Adam yang mereka kemudian beragama hanya karena nenek moyang. Mereka beragama karena percaya, bukan karena tarak. Kalau menyampaikan kok sejuk banget, adem, ya itu Ustadz. Makanya saya nggak pernah dipanggil, nggak mau dipanggil Ustadz. Saya bukan Ustadz, memang saya bidang saya di sini. Gitu saudara-saudaraku sekalian. Musli. Musli. Mus. Mus. Musdalifah. Ini kalau jam segini kok perasaan saya kok lain-lain ya. Berdenyut-denyut. Cepat pulang ya. Meronta-ronta bang. JMG Jam berapa? siang. Agama apa bang? Kristen kak, Kristen. Alhamdulillah. Katolik, Protestan?
Baik. Oke, di sini ada Bang Zuma. Silakan Bang. Abang mau bertanya silakan. 500 cukup. Oke. 5. Diri lagi masak. Bukan Bang JMG-nya loh Bang Zum. 3, 4, 5, 6. Bang JMG, suara TV-nya bisa Aku dibesarkan. nggak nonton TV. Berapa itu? 500 itu. 550. Nah, ini cukup. Ini 1 miliar. Habisin dalam 1 hari ini ya. Awas kalau enggak. Transfer ke Dewa aja. Transfer ke Dewa. Jangan nggak Kalau habis. habisin. Jual telepon nambah. Ya. Nah ini. Bang Zuma. Bang Zuma. Sorry. JMG. Tadi terbuka ya? Aduh, sombong banget. Pasti kedengaran sama orang Kristen ini. Aduh. Wah, aduh, Bang Zuma, sombong banget. kali Bang. Bercanda. Ya, lanjut. Enggak so. Ya, Bang Bang JMG. Zuma, mohon maaf saya bertanya boleh nggak Bang Zuma? Boleh. Aja Bang. Ya, Jadi gini Bang, pertanyaan saya. siap 86. Menjadi pemikiran saya sih Bang, kayak jika memiliki hari ini itu benar-benar identik dengan yang pertama kali, dan jika memang wahyu tersebut diberikan untuk manusia harus dapat diuji secara rasional dan historis. Nah, akhirnya muncul pertanyaan dalam pikiran saya, maka pertanyaannya bukan siapa yang memakai akal, tapi sejauh mana akal kita itu diizinkan. Makanya gini. Islam itu ketika pertama kali apa itu? Iqra. Itu perintah yang syarat dengan ilmu. Baca dengan pikiranmu, karena aku telah menciptakan padamu akal, punya kuping, punya hati, punya mata. Potensi yang kau punya itu nih aku sajikan, manual book, menyimpan chip pada diri manusia, penyimpan memori, penangkap memori, penelaah memori, penjabar memori, dikasih tuh manual booknya. Makanya kunci daripada kesemua ini, Islam, Kristen atau agama apapun nih, pengetahuan apapun strata pendidikan manusia itu, karena yang disebut manual book dari pencipta ya, itu dulu. Kenapa kitab suci ini harus lebih tinggi pengetahuannya daripada kita? Karena itu adalah ucapan dari yang maha mengetahui. Kita ini bukan maha mengetahui, kita ini mengerti 1 tambah 1 aja itu butuh proses. Karena adanya akal ini, sehingga ketika pencapaian tertinggi pada diri manusia yaitu kematangan akal, maka kematangan otak, maka akal kita berfungsi untuk mengerti tentang apapun objek yang ada pada saat itu, pada saat ini, pada saat yang akan datang. Nah, artinya bahwa kita bisa menelaah ini kebenaran dengan kita melihat kitab suci. Al-Quran datang menantang manusia untuk menguji kebenaran Al-Quran itu. Maka Al-Quran mengatakan, madallah sahibukum wa ma gawa wa ma yantiku anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Yang diucapkan oleh manusia yang ummi, hidup di zaman jahiliyah, jauh dari peradaban, itu bukan dari dirinya sendiri. Mulutnya hanya alat sebagai penyampai firman, perkataan yang maha tahu. Maka mulutnya, yang keluar dari mulutnya nggak boleh salah, tidak boleh terkikis pun penemuan manusia. Ini perkataan Tuhan nggak boleh hanyut kalau itu pengetahuan dari Tuhan. 1. Yang kedua, ketika hal itu sudah ada, maka tentu jika yang ingin dicapai adalah seluruh umat manusia, maka yang dari Tuhan ini kudu wajib mutlak terjaga. Tidak boleh cacat, tidak boleh rusak, tidak boleh ada yang mendapatkan sepenggal, ada yang tidak mendapatkan sepenggal. Harus utuh. Maka dibutuhkan apa? Dari sang sumber harus memiliki legalitas formal, ijazah. Ijazah ini merupakan pengakuan. Orang yang memiliki ijazah secara formal dinyatakan
lulus untuk memiliki kapasitas dalam keilmuan Al-Quran. Nabi Muhammad menerima Quran, Nabi Muhammad menyampaikan kepada mahasiswa, mahasiswanya, sahabatnya, muridnya, ada yang berubah dari lisan Nabi Muhammad, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, sampai kepada sahabat, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, kepada manusia yang hidup di zaman sekarang sampai kiamat, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Kenapa bisa demikian? Kenapa dipertahankan? Karena Al-Quran diwahyukan secara universal. Al-Quran diwahyukan global. Itu hari ini, esok, lusa, dan seterusnya sampai hari kiamat. Itu bukti Al-Quran itu adalah wahyu dari ilahi yang sifatnya universal. Litubayyina linnas. Makanya Al-Quran masih Al-Quran, bukan menyisahkan hanya terjemah yang hasil revisian. Silakan. Sekali dari semua penjelasan Bang Zuma, akhirnya saya pribadi menimbulkan beberapa pertama yang saya ingat tadi itu mengandung akhirnya dari memunculkan 3 pertanyaan dalam diri saya gitu Bang. Yang pertama, Islam itu kan menundukkan alam semesta melalui ilmu ya, yang tadi Abang pertama bilang. Terus akhirnya muncul tuh di pertanyaan itu tentang menundukkan alam semesta. Jika memang menundukkan alam semesta adalah bukti kebenaran wahyu itu, apakah keberhasilan ilmiah suatu peradaban itu, ucapan Bang Juma, akal adalah pemberian Tuhan dan memori yang sudah ditanam, kurang lebih seperti itu. Muncul lagi dalam pikiran saya Bang, kalau Tuhan tidak cukup jelas atau tidak cukup padat untuk kita andalkan gitu loh Bang. Yang terakhir yang saya tangkap juga, kitab itu menjadi kunci. Akhirnya muncul lagi Bang di otak saya kayak, jika kitab adalah sumber pengetahuan tertinggi dan kunci semua ilmu, apa memang gitu sebuah kebenaran ilmiah dan historis itu harus secara eksplisit ataupun implisit gitu sudah termuat di dalamnya gitu. Jadi kalau enggak, dalam arti apa nih kita kita bisa mengartikan kitab tersebut itu disebut kunci dari segala pengetahuan gitu loh Bang. Itu sih Abangku. Terima kasih Bang Zuma. Oke, baik. Yang sang pencipta atau ciptaan di hadapan pencipta, tentu pencipta memiliki tujuan di dalam mencipta. Apakah tujuannya adalah agar merawat alam semesta? Di tumpuan yang paling utama keberadaan kita sebagai ciptaan adalah beribadah, menyembah, tunduk. Bukan menjelaskan dan mengurai semua apa yang ada di atas muka bumi ini. Enggak. Kenapa? Itu tadi, di awal saya sudah menjelaskan. Apa itu? Makhluk yang sudah ditanamkan konsep berilah atau bertuhan. Nah, Al-Quran datang untuk menjelaskan cara-cara kita menyembah kepada pemilik alam ini. Bagaimana cara kita kemudian harus menuju kepada Quran, dinul Islam, untuk menelaah isinya. Coba dengarkan ayat ini yang saya bacakan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wa arsalna riyah lawaqiha fa anzalna minas samaa ma'an fa asqaynakumuh wa ma antum lahu bikhazinin. Aku telah meniupkan angin untuk mengkawinkan, maka aku menurunkan hujan dari langit lalu memberimu minum dengan air itu, sedangkan kamu bukanlah orang-orang yang menyimpan air tersebut. Ini 1400 tahun silam. Nabi Muhammad bukan insinyur pertanian. Beliau tidak pernah melakukan, tak ada alat untuk berbuah. Tapi kenapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu seketika mengajarkan kepada kaumnya, wa arsalni ma, aku telah meniupkan angin untuk mengkawinkan.
Orang kalau membaca dalil ini pusing. Kenapa bisa Pak Bombong kawin dengan cara ditiupkan? Ini adalah tata cara pembuahan pada tumbuhan. Subhanallah. Adakah kita pernah berpikir bagaimana pohon duren bisa, lalu bunga ini mekar menjadi buah, lalu buah ini kemudian kita petik, lalu setelah kita petik kita konsumsi, masuk ke dalam tubuh kita sebagai, dari mana Nabi Muhammad tahu ini? Sekarang kita urai. Wahai pakar ilmu pertanian, adakah Al-Quran saya 1400 tahun silam ini salah? Mereka kemudian melakukan penelitian. Alkan in huwa illa wahyu yuha. Gak mungkin. Mau Anda percaya, mau tidak Anda percaya, EGP, mau ada yang menyaksikan saya menerima wahyu, mau tidak ada yang menyaksikan. Aku sampaikan, Anda tinggal uji. Lah kebohongan. Anda mau percaya, tidak percaya, ini yang terlontar yang kuterima dari Allah sebagai wahyu untuk kalian jadikan. Allah akan mengatakan, kemana akalmu? Afala tatafakkarun, afala ta'qilun. Kenapa kau tak memikirkan? Kenapa kau tidak jadikan itu sebagai pelajaran? Nabi Muhammad 1400 tahun silam. Bagaimana 100 tahun yang lalu? Gimana 200 tahun yang lalu? 300 tahun, 1100 tahun, 1200 tahun, 1300 tahun, 1400 tahun. Bagaimana seorang yang hidup zaman jahiliyah bisa mengetahui ini? Subhanallah. Bersyukur kita hidup di zaman modern. Bersyukur. Kenapa bersyukur? Karena kita dikelilingi oleh umat Islam yang amanah. Mereka tidak membuat sebuah lembaga yang digunakan untuk merubah isi Quran, menghilangkan original teks, tinggal terjemahan demi untuk perut mereka. Enggak. Al-Quran, inna nahnu nazzalna zikr wa inna lahu lahafizun. Aku pencipta langit dan bumi yang mewahyukan Al-Quran dan menjaganya. Kenapa aku harus menjaganya? Agar ada alasanku kelak menyiksa orang-orang kafir di neraka, karena telah datang kepadanya Al-Quran sempurna dari zaman ke zaman tanpa dirusak. Apakah enggak sampai padamu Al-Quran? Apakah Al-Quran pernah ternoda? Apakah Al-Quran yang datang kepada zaman Nabi Muhammad berbeda dengan pada zamanmu? Enggak. Kaumnya zaman jahiliyah dibacakan ayat wa arsalna riyah lawaqiha fa anzalna minas sama lahu bikhazinin. Orang-orang pada zaman itu wajar ragu, wajar penemuan-penemuan bahwa memang duren itu untuk kemudian dia berbuah, ternyata secara alami angin meniupkan kemudian dari pucuk bunga ke pucuk pohon yang lain sehingga terjadi pembuahan. Oh, mari kita beriman kalau begitu, karena ternyata betul. Mereka tidak mengalami itu. Mereka tidak kemudian orang terpercaya yang berbicara bukan pendusta, maka mereka beriman. Kita yang membuktikan hari ini apakah imannya betul dengan kita lihat Al-Quran. Oh, ternyata orang hidup serba modern, ilmu sudah tumpah ruah, pengetahuan sudah terjabarkan. Apa yang kita jadikan sandaran? Membenci, menolak, ingkar, kufur, menutup diri, tak mau membuka diri untuk mengatakan subhanallah, maha suci Allah. Belum contoh yang lain. Dari mana baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam tahu ini? Gimana? Karangan. Ini pasti yang maha mengetahui nih. Kenapa? Karena kalau ini bersumber dari Nabi Muhammad. Nabi Muhammad tidak ada Nabi Muhammad menerima wahyu. Alam semesta ini yang jadi saksi. Hari ini kita yang menjadi saksi bahwa apa yang disampaikan kepada beliau, meskipun mata kita tak menerima, tak ada pada saat itu, tapi hari ini mata kita melihat. Mata kita melihat Al-Quran. Kalau itu bukan wahyu Allah, tentu akan. Terima kasih Bang. Itu tadi baru jawaban pertama untuk pertanyaan pertama. Jujur nih Bang ya,
Kenapa saya kasih beberapa pertanyaan-pertanyaan itu? Saya tahu pertanyaan saya itu bisa memberikan saya banyak pengetahuan, terlebih teman-teman di sini muslim ataupun non muslim. Karena yang saya tahu ya setelah saya nonton banyak Bang Juma kalau dikasih pertanyaan yang memang akademis dan teologi, rasa ilmu yang Bang Zuma itu sangat berguna siapa saya itu sih Bang. Tapi sebenarnya dari pernyataan Bang Zuma tadi itu baru satu. Kalau dibahas yang kedua yang ketiga kayaknya lebih panjang. Tapi dari pertanyaan pertama pun itu sebenarnya bisa dikembangkan lagi. Jelaskan kalau kayak Iran itu kan memiliki sains tinggi tanpa wahyu Islam itu dulu ya. Terus peradaban modern Barat berkembang secara pesat dalam sains dalam konteks pasca Kristen gitu. Di Cina juga dan India juga punya tradisi ilmiah tanpa Islam. Nah, apakah kemajuan ilmiah ini itu sama dengan dia memvalidasi wahyu poinnya? Tapi terserah Bang Zuma kalau mau menjelaskan lagi, terima kasih. Kalaupun tidak juga nggak apa-apa Bang. Dari pertanyaan pertama saya tadi itu udah cukup banget sih buat saya Bang. Ilmunya buat saya cukup sekali. Terima kasih ya Bangku. Sehat selalu Bang Zuma. Terima kasih saudaraku. Jadi mereka Islam ataupun bukan Islam, Al-Quran menjelaskan sehingga keseimbangan potensi antara fisik yang baik tujuan penciptaan dirinya. Kalau di Islam disebut insan kamil. Al-Quran mengurai di dalam salah satu ayat dalam Al-Quran diterangkan dalam surah Sani Takwim, sungguh aku benar-benar telah menciptakan manusia dalam keadaan yang sebaik-baiknya, dalam bentuk sempurna. Jadi kalau manusia sebelum Islam datang pintar, cerdas, itu sudah bagian daripada penciptaan Allah. Yang kita cari bukan pintar siapa bodoh, siapa pintar, bukan. Tetapi Islam datang mengajak manusia dengan kepintarannya kembali kepada hakikat pencipta. Ada yang memanfaatkan kepintarannya kemudian habis waktu untuk melakukan penelitian, menemukan sebuah hasil karya, mati tanpa menemukan jam, hari, minggu, bulan, tahun. Itu adalah hak kita untuk menelaah diri kita, apa tujuan kita di Roma, peradaban Yunani, khalaqnal insan fi ahsani taqwim. Pencipta langit dan bumi memang sudah mempersenjatai manusia itu dengan kesempurnaan berupa akal tentunya, berupa fisik tentunya, konsep, kemampuan menelaah, berkarya dan seterusnya. Karena pada prinsipnya di Islam itu ada 3 manusia ini. Yang pertama, makhluk intelijensi, makhluk yang memiliki tingkat kecerdasan di atas makhluk yang lain. Yang kedua, kecerdasan ini memiliki kadar kedua. Apa itu? Potensi menjadi jahat, potensi menjadi baik, kehendak free will. Yang ketiga, manusia itu memiliki potensi kehendak free will, potensi jahat, potensi baik. Bisa dia kufur, bisa dia beriman, bisa dia Kristen diuji, Islam diuji, Hindu, kita diuji. Nah, inilah fungsinya akal. Inilah fungsinya akal. Karena semua kita, iman kita benar. Lalu apa yang menjadi tolak pembeda? Akal. Kenapa Kristen kalau berdebat dengan saudara kita Islam, Kristen selalu, sementara Kristen ketika menyusun argumentasi itu bertolak dengan akalnya sendiri, maka yang ada kekalahan. Satu menggunakan dalil, satu menggunakan dalih. Tentu yang menang adalah yang menggunakan akal. Sekali lagi, kita semua punya iman seritme, segelombang dengan akal. Satu contoh, iman di Islam, kul huwallahu ahad, katakanlah tiga-tiganya satu. Cederah dia, cederah seketika. Allahus samad, Tuhannya masih berdoa kepada Bapa
berarti Tuhannya sembahannya tergantung kepada bapak. Gugur. Lam yalid walam yulad. Di Islam, Tuhan pencipta langit dan bumi, tempat bergantungnya segala sesuatu, hakikat yang tunggal absolut ini tidak berketurunan, tidak bersilsilah, tidak punya kartu keluarga, tidak punya tante, tidak punya opung, tidak punya sepupu, tidak punya adik, tidak punya kakak, tidak punya anak, dan dia tidak diperanakkan. Itu di Islam. Tapi kalau di Kristen, maaf, lembaran pertama dari Matius 1 ya silsilah Tuhan kalian gugur. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Tuhan pencipta langit dan bumi tidak setara dengan apapun. Kalau Tuhan saudara ya setara dengan kami yang bisa makan ikan goreng. Nah, inilah kenapa saudara Kristen ketika berdebat selalu keteteran. Karena satu ingin menegakkan sebuah konsep akal-akalan yang bertentangan dengan akalnya sendiri. Lurus dan tegak, yaitu akal. Bahkan terlalu berani ada seorang pendeta, ya, pendebat senior, itu teman saya juga, pendeta Martinale, bahwa Kristen itu didirikan bukan karena ini kehancuran dan keadaan yang sangat miris, ya, kehancuran anak keturunan Adam, fase di mana manusia itu berada pada titik nol, betul-betul nol. Kenapa? Karena ketika kita bayi, wajar lagi kita pakai, nggak ada menolak. Begitu juga ketika kita diberi makanan, kita nggak pernah seorang bayi mengatakan, aku nggak mau ini ma, aku maunya keju, nggak ada itu. Apa yang kita dikasih, itu yang kita makan, itu yang kita pakai. Begitu juga konsep agama. Waktu kecil tangan kita yang imut ini diajak oleh ayah ibu kita untuk melangkah ke gereja, ikut ke gereja, ikut ke masjid, tanpa bisa mengatakan, mah, aku nggak mau ke gereja. Kenapa? Aku mau belajar dulu, gereja atau masjid. Aku izinkan. Enggak. Seketika tangan lemah ini ikut. Kemana kita diajak oleh orang tua? Herannya, pada saat kematangan psikomotorik, akal kita, kesempurnaan, kemudian unsur yang kita katakan akal, kita nggak lagi dipilihkan makanan, kita mampu memilihnya sendiri. Kita nggak dipilihkan lagi pakaian, kita tidak dipilihkan pakaian lagi. Tapi ketika berbicara mengenai konsep Tuhan, sayangnya kita tidak memberi ruang kepada diri kita untuk memilih sembahan yang benar itu yang mana. Itu yang sangat disayangkan. Kenapa? Iblis datang bukan mengajarkan, membisikkan menggunakan pakaian wanita, bukan. Iblis datang puncak kemudian penyesatan bukan memilih kita makanan, bukan. Tetapi iblis datang puncak penyesatannya adalah ketika kita menggantikan kemuliaan Tuhan dengan menyembah kepada sesama kita makhluk. Itulah keberhasilan tertinggi bagi iblis. Kalau orang masih menggunakan pakaian wanita tetapi masih beribadah kepada Allah tanpa menyembah yang lain, insya Allah masih diampuni oleh Allah. Tapi kalau tuh penampakannya, sebenarnya dia itu adalah benda yang sangat keropos. Kenapa? Karena dia menyembah kepada bukan penciptanya. Memberikan oksigen padanya Allah, yang disembahnya beda. Siang malam berdoa kepada dia, hakikat makhluk, min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha abada. Kenapa? Karena mereka pada saat hidup di bumi tidak menggunakan akalnya. Laqad zara'na li jahannam katsiran minal jinni wal ins. Aku penuhi neraka dari golongan iblis dan manusia untuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Ulaika kal an'am balhum adallu. Mereka seperti. Terima kasih Bang Juma untuk statementnya. Wah, luar biasa sekali ya. Saya yakin dari satu pertanyaan itu luar biasa. Akhirnya yang saya dengar dari Bang Juma itu isinya semua daging semua buat saya, dan mungkin saya rasa juga teman-teman di sini mungkin yang bahkan yang muslim pun dan ini sebenarnya saya yakin juga teman-teman muslim banyak yang nggak tahu tentang hal itu, dan pertanyaan ini kan memang jarang ditanyain ya, karena
yang Bang Zuma jelaskan itu kan pada wahyu khusus, terus akhirnya peran hati nurani itu berjalan. Nah, sebagai kekristen, saya sebagai seorang non muslim, saya sendiri itu menerima ilmu ini dengan baik tanpa mengubah siapa saya dan ataupun menggoyangkan keimanan saya. Karena pada akhirnya yang saya dapatkan dari penjelasan Bang Zuma yang luar biasa ini gitu, dari ayat hukum yang tertulis dalam Roma yang saya pelajarin, itu malah meneguhkan saya. Jadi Bang Zuma luar biasa, thank you banget Bang Zuma, terima kasih Oke, banyak. sama-sama. Terima kasih, saya mohon turun ya Bang, teman-teman di sini. Terima kasih atas kesempatan. Sebentar dulu. Assalamualaikum. Sebentar dulu. Mirroring dulu dong. Bang JMC. Jangan dulu turun. Kita mirroring dulu. Jadi sahabat di dalam saudara kita tadi itu menyindir kitab Roma. Jadi memang ada yang di dalam kitab Roma itu disebutkan, kalau nggak salah di Roma 1 ya, Roma 1 teman-teman. Di situ jelaskan begini. Mereka menggantikan kemuliaan burung-burung, binatang-binatang berkaki 4 dan binatang yang menjalar. Kenapa terkadang saya pribadi sebagai seorang penggiat apologet Islam menemukan ada dua sisi di dalam kepribadian Paulus ma'rifat. Pertama, karena Paulus itu memang menurut pengakuannya sendiri bahwasanya dia adalah Yamin. Namun ada celah di situ. Mungkin ini juga sebagai informasi awal dari teman-teman, dari anak-anak saya yang belajar apologet, apalagi yang datu yang lagi masa. Jadi gini, Roma 7, coba adik-adik saya buka, anak-anak saya buka. Saya akan buka di sana mulai dari data 13 sampai data 24. Data 25, sorry. Kalau di sekte lain sampai data 26. Jika demikian, adakah yang baik itu menjadi kematian bagiku adalah dosa, maka dosa mempergunakan yang baik untuk mendatangkan kematian bagiku, supaya oleh perintah itu dosa lebih nyata lagi. Tetapi aku, Paulus, bersifat daging, terjual di bawah kuasa dosa. Aku, Paulus, bersifat daging, terjual di bawah kuasa dosa. Ini pernyataan sikap Paulus, teman-teman. Sekali lagi, ini pernyataan sikap Paulus. Karena bukan apa yang aku kehendaki yang aku perbuat, tetapi apa yang dia perbuat, yaitu ajaran, seruan untuk mengimani salib adalah bla bla itu. Dia benci. Saya ulang baca pelan-pelan, ini pernyataan sikap. Jadi kalau adik tadi mengatakan ada kesinambungan, betul. Betul, tadi saya kasih data di Roma 1, tepatnya di data 23 apa 22, 24 apa 23, kitab Roma 1 itu. Nah, yang saya katakan kepada adik yang tadi, mudah-mudahan masih mendengarkan. Kalau Anda, bahkan ending Paulus itu ketika kembali dari mengajarkan Kristen, di Kisah Para Rasul 21 nomor 15 sampai nomor 26, Paulus, nih anak-anak yang belajar apologet Islam. Sebab apa yang aku perbuat, aku tidak, tapi apa yang aku benci, itulah yang aku perbuat. Jadi menyeret Paulus melakukan segala perbuatan yang aku benci. Dengan kata lain, kalau kita mau tafsirkan, tapi ini berupa pertanyaan bukan kesimpulan. Dengan kata lain, Paulus membenci ajaran Kristus karena bukan apa yang aku kehendaki, aku berbuat apa yang tidak aku kehendaki. Aku menyetujui bahwa Taurat itu baik. Aku menyetujui, aku merestui, aku ridho bahwa Taurat itu baik. Tapi di sisi lain, itu perbuatanku. Tetapi aku menyetujui bahwa Taurat itu baik. Kalau demikian, bukan aku lagi yang memperbuatnya, tetapi dosa yang ada di dalam aku. Jadi Paulus mengatakan, kalau demikian bukan aku lagi yang berbuat,
tetapi dosa yang ada di dalam aku. Jadi dia mengajarkan salib itu adalah tebusan dosa. Kristus mati dengan jalan kutuk, sebab dia terkutuk di atas tiang salib sesuai dengan apa yang tertulis. Bahwa kemudian jangan makan babi, jangan mau dilarang lagi makan babi. Tidak ada sesuatu yang baik. Aku tahu bahwa di dalam aku, yaitu di dalam aku sebagai manusia, tidak ada sesuatu yang baik. Sebab kehendak memang ada di dalam aku, tetapi bukan hal berbuat baik yang ada di dalam diriku. Sebab bukan apa yang aku kehendaki, yaitu yang baik yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat, itulah yang aku ada di Roma. Betul Adinda, betul sekali. Karena Paulus pada prinsipnya itu sadar kalau yang bekerja dalam dirinya itu adalah sebab kehendak memang ada di dalam aku, tetapi bukan hal yang berbuat baik. Sebab bukan apa yang aku kehendaki, yaitu yang berbuat baik yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku sukai, yaitu yang jahat yang aku perbuat. Jadi jika dosa yang diam di dalam aku, yaitu iblis yang ada di dalam aku. Demikianlah aku dapati hukum ini. Jika aku menghendaki berbuat apa yang baik, yang jahat itu ada padaku. Sebab di dalam batinku aku suka akan hukum Elohim, tetapi di dalam anggota-anggota tubuhku aku melihat hukum yang lain. Dalam anggota-anggota tubuhku, aku Paulus, manusia celaka Elohim oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi dengan akal budiku aku melayani hukum Elohim. Ini adalah pernyataan sikap Paulus. Ini curhatan Paulus. Ini adalah sifat keterbukaan Paulus. Ini adalah wujud diri Paulus. Tuhan kita, Mesias kita. Jadi dengan akal budiku aku melayani hukum Tuhan. Tetapi dengan tubuh jasmaniku aku melayani hukum dosa. Sekarang pertanyaannya, batalkan semua aturan Taurat itu mau sebagai pemuas tubuh? Dipikirkan, direnungkan. Kalian makan babi itu untuk memuaskan hukum dosa atau untuk memuaskan hukum Tuhan? Kemudian keadaan dosa, berleha-leha menari-nari di atas dosa, atau Anda tidak bersunat karena melayani keinginan Tuhan? Jelas. Ya, oke. Ya, intinya di sini ya Abang Juma mengejekkan Paulus ya. Atau mengatakan itu rasul yang diutus langsung oleh Tuhan Yesus ya, dan itu banyak sejarah-sejarah yang mendukung, banyak agama yang memiliki literasi bahwa Paulus itu adalah utusan nabi. Dan itu juga Paulus menuliskan dan menegaskan bahwa Yesus datang menggenapi Taurat itu, maka Taurat itu berlaku sampai kepada zaman Yohanes. Dia bercurhat maupun dia yang utus siapa? Juga, dia itu adalah yang mengutusnya siapa? Ya, yang mengutus Paulus. Dasar pijakannya mana? Di mana Yesus mengakui itu? Dalam kitab-kitab Rasul, kisah-kisah Rasul Bang, ayat 9. Di mana Yesus sebagai murid tambahan? Jadi Yesus tidak pernah memperkenalkan kepada murid-murid ya Paulus untuk memberitakan namaku kepada orang-orang di seluruh dunia. Itu berarti dia mendapatkan langsung perintah dari Yesus. Makanya dari mana Anda tahu kamu tidak akan melihat aku lagi sampai kamu berkata diberkatilah, berkata kepadamu, mulai sekarang kamu tidak akan melihat aku lagi, hingga kamu berkata diberkatilah dia yang datang dalam nama. Ada nggak murid-murid Yesus mengatakan diberkatilah engkau yang datang dalam nama Tuhan? Ada nggak? Silakan. Paulus itu Yesus, itu penampakan. Yesus mengatakan kepada muridnya, dan aku berkata kepada kamu, kamu berkata
diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Apakah ketika keluar dari kubur ada ucapan dari murid? Ada ucapan itu? Tidak ada, Bang. Tidak ada. Berarti yang datang kepada Tidak Paulus ada. bukan Yesus. Yesus datang untuk kedua kalinya, maka tak ada satupun orang Bani Israel yang semuanya akan beriman. Al-Quran menjelaskan kemudian di dalam surah An-Nisa ayat 159, sesuai dengan pengakuan Matius 23:39. Wa immin syahida. Tak ada satupun dari mereka yang tidak beriman. Nah, sedangkan Yesus mengatakan, Aku Yesus berkata kepada kamu, mulai detik ini kamu tidak akan melihat aku lagi sampai kamu berkata, diberkatilah dia Yesus yang datang dalam nama Tuhan. Apakah ada ungkapan ini muncul ketika ada sosok yang dilihat Markus, Ananias, Paulus, pengarang wahyu? Apakah ada ungkapan diberkatilah dia, diberkatilah dia, diberkatilah dia? Ada ungkapan itu? Tidak ada. Berarti yang kalian sembah hari ini itu bukan Yesus anak Maria. Ingat, hatilah engkau dalam nama Tuhan yang ada. Mereka mengatakan hantu. Au, 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 hantu. Jadi mana pembuktian bahwa yang datang itu adalah aku? Ada? Gak ada. Qabla mauti wa yaumal qiyamati yakunu alaihim syahida. Nanti Nabi Isa akan menjadi saksi tentang pengikutnya. Sedangkan dalam Bible Yesus mengusir orang Kristen. Bukan. Lembutkan hatimu saudara Yosua. Sekali lagi, adakah ketika penampakan keluar dari kubur, datang mereka setelah nampak yang mereka katakan Yesus, diberkatilah engkau yang datang dalam nama Bapa? Ada enggak ucapan itu kepada itu? Bilang, karena itu kan Tidak ada kan? beda, Bang. Jadi Tidak ada. iya, Tidak ada. karena memang beda, Bang, itu. Tunggu Gurunda, sebentar dulu Gurunda. Alhamdulillah, tidak ada. Sebentar dulu Gurunda. Ini Ya. ada timernya ini. Belum, gambarnya tidak tampak ini pasalnya. Jangan sampai mati nih, berapa detik lagi itu. Dari tadi tidak muncul-muncul. Kau mau ya rungkat? teman-teman. Takut rungkat aja Gurunda. Enggak apa-apa. Oke lanjut, bisa. Oke. Ya bisa. Biasanya kalau tidak munculan enggak aman. Lanjut lagi. Ya, lanjut. Ya, aku bilang tidak ada. Tidak ada. Apakah itu Yesus? Ya, aku tahu Yesus karena ada saksi. Aku lagi. Sampai kamu berkata, diberkatilah dia datang dalam nama Tuhan. Silakan. Ya, dan nanti kalian akan hakiman. Itu Hebat, itu beda hebat. konsep, Bang, dengan Hebat, dia menempatkan diri kepada Paulus. Hal tersebut. Nah, Paulus mengatakan itu enggak? Diberkatilah engkau. Enggak kan? Malah dikatakan Tuhan kan. Siapakah engkau Tuhan? Siapakah engkau Tuhan? Itu. Pernah Yesus katakan itu? Pernah? Yesus tidak pernah mengatakan hal seperti itu. Berarti itu bukan Yesus. Makanya saudara, ketika Anda mengatakan itu adalah Yesus, Paulus sudah mengakui bahwa apa yang aku katakan itu, apa yang aku perbuat itu adalah apa yang aku benci. Sebenarnya aku tidak suka, tapi mau tidak mau harus aku sampaikan. Kenapa? Karena ada iblis di dalam diriku yang selalu menggocok aku. Datang ente memperbodoh diri, nggak mau percaya itu. Padahal itu adalah quwata illa billah. Itu pengakuan dosa. Bahwa apa yang Paulus lakukan, menggiring kalian menyembah kepada makhluk yang bernama itu. Dia ngajarin kalian makan babi, Paulus benci itu. Tapi mau ke mana? Aku tak berdaya. Aku tak berkuasa. Ada iblis. Nomor 43-45 bahwa Paulus di dalam dirinya kerasukan 8 roh jahat sehingga ia menjadi pembisnis. 24 nomor 15 sampai pada akhirnya dia mengatakan, jadi kalau ada pembinasa keji berkata aku Mesias ada di sini, ada di sana, jangan kau percaya. Tuh, pembinasa keji tuh yang berkata. Nah, siapa yang berkata bertemu dengan Kristus Mesias di padang gurun? Paulus kan? Maka Tuhan, tidak ada. Tidak ada. Berarti yang datang itu bukan Paulus. Bukan Yesus yang ke Paulus, bukan.
Yesus itu nanti datang kalau dia menunjukkan tanda dia tampil di tengah langit dan kita semua di Indonesia ini melihatnya. Itu baru Yesus yang asli. Kalau yang keluar dari kubur itu bukan, atau yang datang kepada Paulus itu bukan. Silakan. Oke Bang Juma, berarti Abang Juma mengakui bahwa Yesus kami datang menghakimi dunia. Yesus datang sebagai hakim. Iya, maksudnya Yesus kami datang menghakimi dunia. Coba Anda baca Yohanes 5. Yohanes 5 nomor 31, nomor berapa itu? Nomor 23. Dia datang sebagai apa? Dia datang sebagai hakim. Kenapa dia datang sebagai hakim? Karena dia manusia. Iya, Abang Juma akui kan? Iya, Abang Juma betul. mengakui kan? Ya, Betul. udah Terus? selesai. Terus Juma apa mengakui masalahnya? itu. Terus apa masalahnya? Masalahnya gini Bang. Ya udah diam biar aku jelaskan biar orang dengar. Iya, silakan. Abang Juma kalau udah mengakui kitab kami itu bahwa Yesus 27 sorry teman-teman. Yohanes 5 27 sorry. Kami, benar nggak Bang? Abang Kenapa? Juma udah mengakui Yesus kami ya. Abang Juma udah mengakui bahwa Yesus kami itu datang untuk menghakimi dunia ya. Oke. Berarti Oke. Abang Juma udah mengakui isi Bible kami. Sepakat? Oke, baik. Sepakat nggak Bang? Biar enak Dengar dulu. dengar. Kenapa Dengarkan Bang saya. menolak lagi ya? Ya udah berarti Oke, selesai nah sebenarnya. sekarang dengarkan saya. Jangan kamu menganggap Yesus datang menghakimi kami. Jangankan nomor 45. Jangan kamu menyangka bahwa aku datang menghakimi kamu di hadapan Tuhan. Yang menghakimi kamu adalah Musa, bukan aku, yaitu Musa yang kepadanya kamu menaruh pengharapanmu. Sebab jikalau kamu percaya kepada Musa, tentu kamu akan percaya juga kepadaku. Sebab Musa telah menulis tentang yang hidup di zamanku, yang percaya kepadaku, yang ikut denganku. Jangankan Kristen diusir. Itu dalil. Di dalam pengakuan Yohanes 5 nomor 27, Yesus datang sebagai hakim untuk mengusir. Siapa yang diusir? Baca Matius 7, 22, 23. Yang memanggil dia Tuhan, yang diusir. Jadi Yesus datang kedua kalinya untuk mengusir Kristen. Itu jelas itu. Silakan. Ini kita dengar. Kayak sendal jepit, lem lem telinga untuk tidak mendengar. Iya, bagi-bagi waktu harus biar adil silakan. gitu loh. Iya, silakan. Oke, Saudara, jadi kamu bahas tentang Rasul Paulus ya. Jadi kalau kamu punya juga, kalau saya minta pertanggungjawaban, siapa yang menyaksikan bahwa Jibril datang ke Nabi Muhammad, itu kan tidak ada. Jadi kalau tidak ada kalian dengar menyaksikan, dulu, karena kenapa? kalian hidup itu berdasarkan Al-Quran. Terus siapa Kalau yang tidak ada yang menyaksikan, ya? kalau tidak ada yang Kalau tidak ada menyaksikan, yang menyaksikan kenapa? berarti apa? Berarti prank. Siapa yang menjadi saksi ketika mama Anda disetubuhi ibu Anda ketika dia baru kawin? Siapa yang jadi saksi? Oh, jangan analogi seperti itu. Berarti prank. Barusan Anda mengatakan, kalau tidak ada yang menjadi saksi berarti prank. Ya kan? Kebenaran Dengar itu dulu, mutlak harus ada saksi menurutmu kan? Betul? Kalau tidak ada saksi, ibumu digauli oleh... Saya mau bahas ini tadi. Boleh Saya nggak, mau bahas yang Bang? kamu bahas ya. Boleh kamu bahas nggak? tadi tentang Rasul Boleh nggak? Paulus. Dengar dulu. Boleh Dengar, nggak? Ya. Nangis Dengar kan dulu, dia. dengar dulu. Kita bahas kitab suci nih. Ya, Dan Kisah kitab para suci Rasul itu 9. Yang kamu bahas, dengar dulu. Kau dengar saya dulu. Saya baru ngomong, ku potong-potong lagi. Ya. Kisah para Rasul 9 masuk ke dalam dan menumpangkan tangannya ke atasnya. Oke. Supaya Dah. ia dapat melihat lagi. Ini Itu dari Paulus ya. itu sudah di luar tumit saya Bang, yang kayak gitu-gitu. Sekarang pertanyaan Iya, saya, siapa jadi yang ada menjadi yang validasi, saksi? ya? Siapa yang menjadi Siapa yang saksi memvalidasi bahwa cerita Ananias, ya? Siapa yang menjadi saksi Kau bahwa potong-potong cerita dulu. Kau ini selalu Siapa suka yang menjadi menguasai saksi waktu. bahwa cerita Lukas ini betul? Siapa Bang? Sekarang saya tanya sama kamu juga ya, kita sama Miron. Yang jadi saksi? Sama-sama ini. Allah dan malaikatnya. Sama-sama. Oh sama. Allah Jadi itu tidak ada saksi. juga yang Itu berarti kita mau persalahkan kita cerita masing-masing. Lukas di kisah para rasul ini tuh nggak ada saksinya gitu. Rasul itu semua diilhamkan. Jadi mereka Nenek dituntun oleh Roh Mukiper. Kudus Coba untuk kau menulis, tunjukkan. untuk berpikir. Coba Ya, saudara itu tunjukkan yang kepada ada saya. tertulis, ya.
Dengar. Coba kau Semua tunjukkan yang kepada ditulis saya dalam Alkitab, semua di mana diilhamkan oleh Roh Lukas Kudus. menerima wahyu ilham. Di mana? Silakan. Silakan Saudara Royal. Di mana Lukas menulis kalau dia menerima ilham? Silakan. Di mute, siapa mute nih? Ya, Ya. silakan Anda tunjukkan di mana Lukas Tunjukkan. di mana Tunjukkan di mana Lukas Nabi Muhammad di menerima wahyu mana dari Lukas di mana dari Allah. Ayo, Lukas nggak bisa kan? Nah itu. di mana Ya, Lukas Menerima wahyu bagaimana siapa mungkin? di yang menjadi mana saksi? Lukasnya Yang kita tidak tahu itu. di Ya kan? mana Kita Lukasnya sama-sama mengaku diskusi menerima ilham. Kalau Yesus makhluk turun ke bumi, harus ada saksi melihat Yesus yang makhluk bertemu dengan Lukas yang juga makhluk. Coba, di mana bisa saya temukan? Allah bukan makhluk, hanya mengilhamkan kepada Nabi Muhammad. Wa ma yantiqu anil hawa illa wahyu yuha. Itu baru disebut wahyu, karena Allah mewahyukan. Allah tak terlihat, Yesus terlihat, Lukas terlihat. Berarti harus ada saksi melihat Yesus bertemu bercakap-cakap kepada Pak Lukas, lalu Lukas mencatat kisah para pewarta. Oke, saya kira cukup untuk sementara. Saya harus ibadah menyembah kepada sembahan yang disembah juga oleh Nabi Yesus. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada manfaatnya. Ingat yang saya sajikan kepada saudara tadi, bahwa nanti bisa disebut bahwa yang datang kepada Kristen, yang datang kepada Danias, yang datang kepada Paulus itu adalah Yesus, ketika di antara mereka ada yang berkata, diberkatilah Yesus yang datang dalam nama Elohim. Selama itu tidak ada, berarti yang datang kepada mereka itu bukan Nabi Yesus, tetapi makhluk goib yang ngaku-ngaku Yesus. Demikian sementara, silakan adindaku dilanjutkan semuanya. Barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ibadah dulu sebentar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akulah. Iya, jadi gini, Bang. Kalau kita mau maksudnya mau menang sendiri atau mempertanyakan hal-hal yang kosmik yang kita tidak bisa tahu, ada. Ya, jadi itulah kita diskusi. Jadi jangan curhat. Aduh, Ucil. Kenapa ini? Jadi selesai. Bukan selesai, Bang. Ya selesai dong. Coba apa tadi dalilnya mana aja yang sudah dibahas? Kau catat nggak? Kalau bukan Yesus palsu, lalu Yesus siapa yang ngaku? Akulah. Kalau justru kita mengikuti apa yang ada di dalam kitab yang kita imani, bagaimana saudara-saudara Kristen meyakini yang bertemu dengan Paulus ini bahwa itu Yesus putra Maria, anak Maria. Bagaimana? Kok menolak gitu loh? Jangan kau tolak, cukup ditolak saja. Bang, berarti menurut Abang, kitab Abang itu adalah firman dari Tuhan yang benar. Wah, kalau tentang Al-Quran sudah dikatakan in huwa wahyu yuha. Berulang kali Bang Zuma gurunda kita menjelaskan bahwa Al-Quranul Karim adalah wahyu Allah seutuhnya. Gak usah lagi kau tanya-tanya sok paten kau tentang Al-Quran. Ini dulu belum selesai. Bagaimana yang mengaku makhluk ini? Akulah Yesus palusu. Itu gimana itu? Bang, tapi yang menjadi masalah kan firman Tuhan dalam yang jadi masalah Paulus yang mengalami, yang mencatat asistennya Om Lukas, kisah para apostol, bahwa kejadian Paulus itu menjadi saksi, dia ditemui asistennya. Ngapain kau yang percaya? Siapa tahu karena ada saksi, Bang. Siapa tahu begini depan, ya kan, ketinggalan di sana, diputar akulah Yesus. Enggak, jadi pikirkan baik-baik. Iya, Bang. Bukan kami. Bukan buat Abang bukan sendiri gini. yang merasa benar, Bang. Kami tidak benar bagi kau kami. diajak untuk berdiskusi. Gini loh. Masih nggak kau berpikir Paulus ngejar murid-murid Yesus katanya, ya kan?
ngejar nih, melewati padang gurun, itu, kemudian tujuannya mau ke Damsyik. Tahu-tahu ada cahaya turun, pling, cahaya nih, seling kayak petir kilap, celak, wah, butalah matanya kan. Nah, sambil merem dia, kemudian ada suara, Saulus, Saulus, ya paman, kenapa engkau menganiaya aku? Belum paman, harusnya begitu, aku masih dalam itu. Akulah Yesus, bukan yang kau aniaya. Suara itu suara siapa? Tidakkah kalian berpikir ini suatu kesalahan atau kebenaran? Kalau Paulus yang buta matanya kan klap, kena kilat itu kan, kena cahaya, jepret, kayak di foto dari langit. Teman-teman tahu kan kalau hujan ada petir, celak, gitu kan? Nah itu yang dialami oleh Paulus itu, celak. Wah, aduh, Bang, nggak usah ngomong itu bang, itu namanya abang itu menghujat. Awas, sabar dulu. Kenapa kau kejang-kejang gitu loh? Saya Bang, mengajak maksudnya teman-teman yang soalnya ada di nggak ada orang. bawah. Saya mengajak teman-teman di bawah untuk merenungkan poin-poin yang menambahkan statement poin yang dibawa oleh Bang Zuma, guru daya. Ya udah kau kabur saja. Jadi ini pemahaman yang mengajak kita berpikir secara rasional. Kalau Paulus ini memang benar melihat Yesus, apakah melihat karena dia katanya buta, karena melihat cahaya? Kan begitu. Kelap, lihat, itu yang dialami Paulus. Nah, dengar suara, Saulus, ya paman, kenapa engkau menganiaya aku? Kau siapa paman? Apakah kau murid Yesus? Akulah Yesus. Kenapa Yesus yang kesini? Bukannya Yesus sudah nggak ada di bumi ini? Kan begitunya. Kalau dia orang pintar, bukan orang blow on ini Paulus kan? Lah kan Yesus sudah nggak ada. Di bumi ini udah nggak ada, dia terangkat ke langit. Kenapa tiba-tiba dia pikir, wah ini ada yang ngerjain ini, ada yang ngeprank ini. Kurang ajar, harusnya begitu kan? Kalau memang Paulus ini pintar, jangan kau nyamar-nyamar jadi Yesus, harusnya begitu. Tapi itu juga yang dijadikan landasan orang-orang Kristen kemudian meyakinkan bahwa ajaran Paulus ini karena penglihatan itu. Di kitab Roma yang dia susun untuk jemaat Galatia. Jadi untuk surat Galatia yang pertama dia tulis, aku mendapatkan firman bukan dari manusia. Kalau murid-murid di situ, murid-murid ini kan tahu nih. Murid-murid ini kan tahu kalau Yesusnya sudah mengajar. Bang Pulo doubling, aduh. Sabar dulu bang ya. Oke. Jadi ini yang harus kita renungkan. Apa runtutan kejadiannya? Apakah hanya karena kisah yang ditulis oleh Pak Lukas dalam kisah para apostol ini, ya kan? Ini menjadi syarat mutlak untuk Paulus benar-benar mengalami penglihatan, menjadi pengikut yang mengajarkan Yesus. Coba, bagaimana kita meyakini kalau karena Paulus ini dapat penglihatan? Ujuk-ujuk kisah para apostolos pasal 11 nomor 25 datang Barnabas. Ya paman Barnabas, ayo ikut aku kemana? Ke Antioquia. Nomor 26-nya, mereka Paulus dan Barnabas bersama dengan jemaat di sana itu setahun lamanya, dan mereka ini mengajar, dan Kristen ini ternyata murid Paulus. Lah kalau gurunya saja bego nih ya, mohon maaf kenapa saya bilang bego, sudah tahu baca, ada suara dari langit, Saulus, Saulus, bodoh, kenapa engkau menganiaya aku? aku nggak tahu baca itu Kenapa engkau menganiaya aku? Sekarang kalau kita lihat baca. Sekarang kalau kita lihat yang mengaku ini, yang mengatakan suara itu Saulus, kenapa dia? Hubungan Apa ini? Di bulan Ramadan kita puasa, kita mengedukasi teman-teman pemirsa Iwan Villa, saudara-saudara yang muslim yang dirahmati Allah dan saudara-saudara Kristen yang mungkin kita doakan supaya daya Allah. Amin ya rabbal alamin. Nah,
Kita kembali lagi begini teman-teman. Bagaimana orang yang katanya pintar, faham tentang kitab Torah, dia itu pintar, punya strategi. Si Paulus ini hanya karena dia jelas katanya, Saulus, Saulus. Nggak ada suaranya bang, ini gimana nih? Iya, Bang Kang Deto nggak ada suaranya nih. Iya, jangan-jangan HP saya nggak ada suara itu. Enggak ada itu. Ada pemantik. Sangat-sangat berkolerasi dengan fakta dan